سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده الشرفين يا رب زده الشرفين يا رب كراما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ar-rahmata liman shoma fi awwali Ramadan wa atamma lahu fi awsatihil ghufran wa jammalahu fi tariqatihi ala ziyadati wal jinan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikina bil Qur'an, amma ba'du. Ketua dan segenap pengurus DKM Masjid Nurul Iman, ya, Ustadz Noval yang saya hormati, Ustadz Sulaiman, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan dan kita masuk pada hari yang ke-26, ya. 26 hari berarti tinggal berapa hari lagi Lebaran, Bu? 4 hari lagi. Bajunya udah dibeli? Yang belum nanti antri di depan pintu, ya, nanti saya mintain ini sama bapak-bapak untuk patungan, ya, karena ibu-ibu nggak mampu membeli pakaiannya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bersyukur kita dengan dididik oleh Allah berpuasa. Bersyukur kita karena Allah mendidik kita menjadi orang yang untuk merasakan bahwa lapar itu enggak enak, gitu loh. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah As-Samas ayat 9, wa qad, ya, qad aflaha man tadzakka wa khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya. Wa khaba man dassaha, dan merugi orang-orang yang tidak membersihkannya. Itu dalam tafsir disebutkan dassaha itu minat tadsis, artinya itu ikhfa'us syai', mengosongkan sesuatu. Jadi tubuh kita kalau kita enggak bersihkan, maksudnya dia tetap kotor. Kotor dengan kotoran apa? Kotoran tubuh, Bapak Ibu tiap hari mandi sekurang-kurangnya 2 kali. Kecuali pengantin, ya, mandinya sehari bisa 4 kali gitu. Ini ada pengantin baru enggak, Bu? Enggak ada, pengantin tua semua. Kalau pengantin tua biasanya 2 kali mandinya. Ya, belum mandi.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang yang membersihkan diri itu maksudnya yang dibersihkan itu apanya? Kalau tubuhnya kita sudah mandi Pak, kalau bajunya kita sudah cuci. Tetapi ulama-ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan man zakkaha itu sekurang-kurangnya ada 3 yang dibersihkan. Yang pertama tazkiyatul badan, membersihkan dan mensucikan tubuh kita ini. Apa yang dimaksud dengan mensucikan tubuh kita ini? Apakah maknanya harus cuci darah supaya darahnya bersih gitu? Bukan. Kalau cuci darah itu berarti umurnya enggak lama lagi gitu ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam hadis dibantu menjelaskan tentang tazkiyatul badan, likulli syai'in zakatun wa zakatul badani as-saumu. Setiap sesuatu itu ada zakatnya. Petani ada zakatnya, pekebun ada zakatnya, peternak ada zakatnya, pekerja ada zakatnya, penambang ada zakatnya. Wa zakatul badani as-saumu, dan zakatnya badan adalah berpuasa. Membersihkan, zakat itu artinya membersihkan, mensucikan. Jadi zakat badan itu adalah berpuasa. Coba kita lihat mana kotoran dalam tubuh kita ini. Idza aznaba dzamban fayuktabu fi qalbihi nuqtah sauda. Apabila seseorang melakukan dosa, maka akan ditulis di dalam hatinya 1 titik hitam. Kalau 2 kali dia berdosa, titiknya 2, 3 kali 3 titiknya. Kalau dia tidak bertobat, maka seluruh hatinya itu hitam semua. Sawadul qalb, hitamnya hati itu melahirkan qaswatul qalb. Ya, menjadi keras hatinya. Cirinya sholatnya pengen terburu-buru, tidak bisa menangis ketika melihat penderitaan orang lain. Nah, ini namanya qaswatul qalb. Jadi ibu bapak, kalau kita berdosa kemudian kita bertobat, taubat itu syaratnya ada 3. Pertama an-nadmu, menyesal. Yang kedua al-iqla, menarik diri, maknanya meninggalkan pekerjaan yang dianggap dosa itu langsung ditinggalkan. Yang ketiga al-azmu alla ya'uda, bercita-cita tidak mau mengulang. Nah, kalau dia benar-benar sakit hatinya dengan dosa, dengan penyesalan itu dihapus sama malaikat. Ditipek tuh dosanya. Ibu dosanya banyak apa sedikit? Bagus kalau pede ya. Bapak, kalau orang sudah bertobat dengan 3 syarat itu dihapus dosanya. Tapi titik di dalam hatinya itu masih belum hilang. Saya ulangi lagi, kita taubat dengan 3 syarat itu, catatan dosanya itu dihapus. Mudah-mudahan dosa kita udah dihapus semua, amin. Tapi titik hitam yang di dalam hatinya itu belum bisa hilang. Bagaimana cara menghilangkannya? Puasa. Puasa Ramadan itu tazkiyatul badan. Dia seperti ibu kalau mencuci terakhir diapain? Nih. Nah, jadi orang puasa itu diperas hatinya itu, rontok baru. Hilang tuh kotoran-kotoran dalam tubuh, hilang. Makanya di bulan Ramadan orang biar pelit juga baik kalau Ramadan. Iya, di sini ada yang pelit nggak Bu? Yang mana yang pelit?
Enggak, yang rajanya pelit ada. Nah, bilangin sama yang rajanya pelit, mulai sekarang gua nggak mau bergaul sama lu gitu. Kenapa? Lu rajanya pelit gitu. Ibu, orang pelit nggak masuk surga, nggak bisa masuk surga. Jadi bilang, gua nggak mau gaul lagu, takut kebawa wah gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi diperas itu berarti bersih tuh. Orang yang tidak puasa berarti titik hitamnya masih belum hilang. Nah, oleh karena itu dijaga Bapak Ibu, habis Ramadan jangan merdeka. Malam takbiran belonjor nyetel televisi. Alhamdulillah ibarat bisul udah pecah. Jangan begitu. Justru buahnya Ramadan itu kuat untuk 11 bulan berikutnya. Oleh karena itu bagaimana caranya? Jangan Ramadan itu memindahkan waktu makan. Paham nih Bu? Ramadan jangan cuma memindahkan waktu makan. Biasanya sarapan, makan siang, makan malam. Karena berpuasa makannya sahur, tengah malam berbuka. Jangan begitu. Kata Ramadan itu, kata Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, yang disebut Ramadan itu cuma siang doang apa termasuk malam? Malam juga disebut Ramadan ini, 1 bulan ini. Jadi bedanya kalau siang tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh kumpul bersama istri. Malam boleh, boleh, tapi jangan banyak-banyak. Makannya kurangi. Nih maksudnya pendidikan nih, makannya kurangi, minumnya kurangin. Saya tanya nih, Ibu ada nggak yang Ramadan 26 hari berat tubuhnya naik, ada nggak? Bapak kalau Ramadan justru naik, berat tubuhnya naik, bermasalah. Kenapa? Ramadan itu disuruh diet. Ramadan itu disuruh mengecilkan tubuh. Kenapa? Supaya terasa laparnya. Ibu, Bapak tadi sholat. Waktu sholat, malaikat dari jauh tahu dia. Oh, Ustadz Noval ngimamin sholat. Ini A, B, C, D ini sholat. Dari jauh orang tahu, dari jauh malaikat tahu. Orang berangkat haji, malaikat tahu dari jauh sudah ngurus. Berangkat lama 40 hari. Orang umroh tahu gitu. Orang zakat itu ada uang yang dikeluarkan dan ada orang yang senang nerima zakat. Kalau puasa mengerjakan apa? Hadiahnya umroh. Salat kan ada yang dikerjain tuh. Iya kan? Halo. Salat kan ada yang dikerjain kan? Haji ada yang dikerjain, betul? Zakat ada yang dikerjain. Kalau puasa yang dikerjain apa? Yang kita kerjain ya lapar. Jadi lapar adalah ritual seperti kita melakukan sholat, seperti kita haji, lapar itu. Kan orang puasa nggak ada yang dikerjain apa-apa kan? Nggak ada. Tapi disitulah makna yang paling hakiki. Lapar adalah ajaran yang paling tinggi. Sehingga Al-Quran mengatakan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kami wajibkan umat-umat terdahulu. Dari zaman Nabi Adam kalau pengen bagus, didik untuk berpuasa. Oleh karena itu ibu sekalian yang berbahagia, anaknya 4 tahun, 5 tahun suruh puasa. Kenapa? Pasti dia akan mendapatkan sebuah kecerdasan spiritual. Ibu pengen punya anak cerdas,
dari kecil suruh puasa. Walaupun 4 tahun puasanya setengah hari, 5 tahun sudah kuat ya sampai jam 6 sore. Tega banget anak kecil disuruh puasa. Enggak, justru bagus buat dia. Justru menjadi kecerdasan spiritual. Karena kecerdasan spiritual itu membawa kecerdasan intelektual. Sekolah itu mendidik intelektual. Ibadah termasuk puasa itu mendidik ya spiritual. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi kalau pengen dapat Lailatul Qadar perutnya kudu lapar. Ibu pernah dengar nggak Pondok Indah? Pernah dengar? Mall Pondok Indah pernah dengar, Bu? Pernah belanja di sana? Kalau belum nanti saya kasih uangnya belanja ke sana ya. Ibu di samping Pondok Indah itu naik mau ke arah rumah saya itu ya, Margaguna, di situ ada kali besar, Bu. Dulu kalau orang Betawi kalau mau makan, kalau mau berbuka puasa nyerok ikan tuh, nyerok ikan, nyerok udang, lindung, apa aja sedapatnya. Buat apa? Sore dimakan untuk berbuka puasa. Malam Bapak Ibu sekalian, nih bapak orang tua itu jam 2, jam 3 itu udah turun cari ikan lagi. Buat apa? Buat istrinya, buat anaknya sahur. Itu ada orang situ, jadi orang Margaguna. Ketika dia lagi nyerok itu air itu beku. Diam, angin semua diam. Maka dia ingat pelajarannya. Orang dulu itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi tingkat ketaatannya pol. Maka dia bilang jangan-jangan ini Lailatul Qadar. Maka dia bilang, ya Allah, bila ini malam Lailatul Qadar, aku pengen pergi haji ya Allah. Pengen pergi haji, buat makan aja nyerok ikan. Betul nggak? Mau makan aja nyerok ikan, dia bilang, ya Allah, kalau memang ini malam Lailatul Qadar, aku pengen haji. Istriku bersama istriku, anak keturunanku semuanya pergi haji. Tidak lama kemudian air itu mencair. Semua diceritakan kepada anaknya. Tapi benar, pergi haji itu nggak mesti kaya. Orang ini berangkat haji sama istrinya, anaknya, cucunya, menantunya, sampai sekarang itu semuanya berangkat haji. Kenapa dia bisa diperlihatkan? Lapar. Ibu malam kenyang, nggak bakal bisa Lailatul Qadar. Ya, Bang Kodir ibu bisa lihat, ya, tapi Lailatul Qadar nggak bisa. Yang bisa diperlihatkan itu kalau orang itu lapar. Nah, jadi ritual lapar itu bukan cuma dari umat-umat terdahulu, tapi dia paling efektif. Sehingga Nabi sendiri di luar Ramadan itu lebih banyak laparnya ketimbang kenyangnya. Kalau kita lapar sama kenyang banyak mana, Bu? Banyak kenyang. Nabi digambarkan dalam hadis itu idza taghadda lam yata'asha. Beliau kalau makan di pagi hari, malamnya tidak makan. Wa iza ta'asya lam yataghadda. Beliau kalau makan malam, besoknya seharian tidak makan. Berarti Nabi Muhammad sehari semalam makannya berapa kali? Berapa kali, Bu? 1 kali. Ibu sehari semalam makannya berapa kali? 3 kali. Bapak 3 kali. Berarti Bapak Ibu kita ini makannya menang dilawan sama Nabi. Kita lebih hebat dari Nabi apanya, Bu? Makannya, bukan ibadahnya. Harus prihatin ini, ya.
Dalam hadis lain dikatakan ya, wa kana sallallahu alaihi wasallam lam yashba' ad salasati ayyamin mutawaliyatin anil khubzi hatta faraqad dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah perutnya kenyang 3 hari berturut-turut, enggak pernah. Nabi tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut hatta faraqad dunya, sampai beliau meninggal dunia. Enggak pernah. Jadi kalau sehari kenyang, besoknya enggak kenyang. Kenapa? Karena Nabi pengen lebih banyak lapar. Orang yang laparlah dia yang peduli. Bapak Ibu sekalian, hanya orang yang sakit yang paham bahwa sehat itu mahal. Siapa yang paham sakit itu, siapa yang paham sehat itu mahal? Orang sakit. Ini ada yang kena penyakit asam urat enggak? Banyak. Orang yang kena asam urat, coba Ibu lihat. Kalau makannya nambah bisa, tapi jalan dia nggak bisa. Makannya asik dia nambah, tapi kalau jalan 2 meter aja ngesot dia pakai pantatnya. Kenapa? Dia dihinakan benar dengan penyakit itu. Nah, orang yang sakit ini bilang gini, makan daging jangan terlalu banyak, ala kadarnya aja. Duren jangan dimakan, yang enak-enak nggak boleh. Opor, ayam, atau ini jangan dimakan. Terus tempe aja makan sama tahu, nggak boleh ini. Kenapa dia bisa memberikan peringatan? Sakit. Ada orang kena gula, jangan banyak makan gula. Karbohidrat jangan makan nasi terus, makan singkong, ganti mah ini karbohidratnya. Kenapa dia bisa ngomong? Sakit. Yang ngerti orang sehat, yang ngerti sehat itu sakit. Itu yang dimaksud oleh Allah. Hanya orang yang puasa, orang yang lapar yang paham penderitaan orang lain. Enggak akan pernah paham orang yang perutnya kenyang. Orang yang perutnya tidak pernah perih tidak akan paham terhadap penderitaan orang lain. Matanya tidak bisa mencucurkan air mata terhadap penderitaan orang lain. Nah, dididik tuh. Sehingga Nabi setelah dididik dengan Ramadan itu, kehidupan Nabi itu dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam fi ramadana ajwadu mirrihil mursalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan itu orangnya lebih dermawan ketimbang tiupan angin yang kuat. Ini kinayah nih, kalimat metaforis. Apa maknanya? Kalau kita ambil debu, kemudian ada angin kencang, buka, ditiup, habis nggak Bu? Habis, tapi masih ada tuh sisa-sisa percik-percik yang debu yang kecil itu nggak hilang. Kalau Nabi di bulan suci Ramadan itu lebih daripada angin yang keras itu tadi, maknanya kalau sudah habis pun sampai bersih sekali, nggak ada yang tersisa. Itu yang disebut dengan ajwadu ya mirrihil mursalah. Nabi itu lebih dermawan ketimbang tiupan angin yang keras. Subhanallah. Bu, contohnya nih Nabi nih, kalau kita lihat bahwa Nabi lebih dermawan ketimbang tiupan angin. Kira-kira jam 9 pagi ada yang ngetok pintunya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dibuka. Ya Rasulullah, ana majhud. Wahai Rasul, aku ini majhud. Majhud itu miskin, enggak punya rumah dan lapar perutnya. Oh ya, bungkusin makanan, ini buat makan, ini uang buat persiapan. Pulang, terima kasih dia. Besok jam 9 datang lagi, tok-tok, Assalamualaikum, buka, dia lagi.
Kalau ibu, kalau rumahnya didatengin 2 kali orangnya yang sama, ibu kasih nggak? Nah, dikasih lagi nih yang dibilang nih bahwa Nabi lebih murah hatinya, lebih dermawan ketimbang angin. Kasih lagi nih buat makan, ini kasih uangnya. Besok hari ketiga datang lagi, tok tok, assalamualaikum, nih dia lagi. Ibu kalau ketiga ibu kasih nggak? Ibu marahin nggak? Bapak Ibu sekalian, coba Ibu lihat nih, bagaimana Nabi ketika 3 kali datang, kira-kira sama enggak sama suami ibu? Begini kata Nabi, aku nggak punya duit, aku nggak punya makanan, hari ini juga aku belum makan. Bi ma syi'ta fid dukan wa huwa alayya. Coba kamu ke warung itu, kamu beli kebutuhanmu, bilang itu hutangku. In razaqani Allah qadaituha, nanti kalau Allah kasih rezeki aku yang bayar hutangmu. Sama enggak sama suami ibu? Halo? Sama enggak? Kalau saja RT kita seperti ini, waduh, bapak nggak punya ya, Pak RT bilang ibu belanja aja di situ, nanti bilang itu utangnya Pak RT, selesai nanti Pak RT yang bayar. Ada nggak RT yang kayak gini? Kalau ada RT yang kayak gini, dia mau perpanjang jadi RT seumur hidup, kasih. Setuju nggak? Kasih dia seumur hidup gitu. Cuma RT ini pasti kurus kering. Kenapa? Tiap pagi orang suruh ngutang atas nama dia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bayangkan Nabi itu bisa seperti itu. Dia nggak punya, tapi orang suruh ngutang atas namanya. Subhanallah. Pak Ustadz, itu kan Nabi, itu kan Rasulullah. Masa kita orang biasa suruh niru sama Nabi? Kan berarti kalau pakai baju kegedean. Betul nggak Bu? Kita orang biasa ibadahnya kayak gini, duitnya nggak banyak. Kalau seandainya suruh ngikutin Nabi, bajunya mah gombrong. Ngerti nggak gombrong? Bapak Ibu sekalian, enggak. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengerti tentang anatomi kita, Allah yang menyuruh kepada kita supaya niru Nabi. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Nabi itu ada contoh yang baik. Jadi kalau mau niru, mau nyontoh, mau fotokopi bisa. Bisa. Nah, ada kisah yang menarik Bapak Ibu sekalian. Pada masa khilafah Ali bin Abi Thalib, itu pemerintahan pada waktu itu berada di Kufah. Kufah di mana Bu? Kufah itu di Irak. Ibu tahu Irak? Irak ya, dari Kebayoran Lama ya ke timur ya. Bapak Ibu sekalian, pada masa periodisasi itu ada di depan masjid ya, di depan masjid besar, masjid negara, kalau anggaplah sekarang seperti Istiqlal, di depan masjid itu ada tanah kosong, kemudian ada pohon korma. Kakek tua, kalau kakek pasti tua ya Bu ya. Kakek tua kalau mau buka puasa itu dia bawa air minum 1 gelas sama roghif. Roghif itu roti bundar. Ibu yang belum haji, bapak yang belum haji, belum umroh, saya doakan mudah-mudahan tahun ini bisa berangkat haji, bisa umroh, amin.
Nih doanya lagi subuh, doanya lagi puasa. Doanya di bulan Ramadan. Saya ingin bilang raghib itu dibuat dari gandum. Jadi bukannya terigu, dari gandum. Makannya enak kalau panas. Sekurang-kurangnya hangat dimakan. Tapi kalau udah dingin dimakan, dibanting aja nggak pecah. Keras. Kakek tua ini kalau buka puasa bawa raghib satu, bawa minum satu. Ketika terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maghrib, maka dia bilang Bismillahirrahmanirrahim, minum itu. Disobek dengan keras, dicelupkan rotinya itu tadi, udah momot, apa momot bahasa Indonesianya? Udah empuk, dimakan. Tidak lama kemudian datang tunawisma, orang yang nggak punya rumah, datang tukang minta-minta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku berpuasa tapi aku nggak punya berbuka. Ahlan wa marhaban, ini makanan kita. Makan ayo, kata kakek tua, ayo makan. Ini minum, batalkan puasa. Minum dia. Satu gelas berdua. Ketika disobek keras sekali, giginya tidak kuat. Maka dia bilang, aku nggak kuat makan rotimu keras. Terima kasih, aku bisa berbuka. Nanti dulu, kata kakek tua. Kalau kau pengen makan yang enak itu, di pojok rumah itu rumahnya Hasan bin Ali. Hasan bin Ali, ibunya namanya Fatimah. Fatimah anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasan itu cucunya Rasul, itu open house. Kalau maghrib itu bukber di situ. Silakan datang ke situ, banyak makanan apa saja ada di situ. Tunawisma senang berangkat dia, ternyata benar. Ada korma, ada jeruk, ada buatin, makannya ada daging onta, ya, ada ikan. Makan dia. Setelah makan dia bungkus gitu. Ditanya, bungkus buat siapa? Makan aja. Kamu makan aja yang kenyang, kata Hasan bin Ali. Nanti kalau kamu mau pulang aku bungkuskan. Tidak, aku sudah kenyang. Aku tidak punya keluarga. Lalu ini buat siapa kamu bungkus ini? Itu buat kakek tua yang di depan masjid di bawah pohon korma itu. Aku kasihan sama dia. Rotinya keras, tapi aku berbuka sama dia dan ditunjukkan rumah ini. Sesama pengemis, sesama tunawisma, aku ingin memberikan hadiah kepadanya. La. Khatakta, kau salah. Laisa minas sa'il, itu bukan tukang minta-minta, itu bukannya tunawisma, huwa walidi, itu ayahku, Ali ibnu Abu Talib, khalifatul Rasulillah. Itu ayahku, itu Ali bin Abi Thalib, itulah pemerintah kita sekarang, presiden kita yaitu. Ali bin Abi Thalib itu bukan nabi, tetapi dia menapaki jalan kerasulan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad seperti itu. Padahal presiden. Subhanallah. Ibu pengen nggak punya presiden kayak gini, Bu? Ibu doain supaya orang Indonesia punya presiden yang semacam ini. Waktu ditanya, kenapa kau hidup sederhana seperti itu? Kenapa kau menyusahkan dirimu seperti itu? Sayyidina Ali mengatakan, kalau pengen makan senang, makanlah di rumah anakku. Sengaja aku seperti ini, khawatir kalau bibirku manis, khawatir kalau makananku empuk, aku lupa kepada rakyatku ini. Biarkan aku hidup seperti ini karena lapar yang bisa mengingatkan kepada mereka. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi pendidikan yang diajarkan oleh puasa itu luar biasa, Pak.
Ya. Ajaran yang diajarkan oleh puasa itu sungguh luar biasa. Subhanallah. Oleh karena itu orang kalau di bulan puasa itu pasti benar-benar kalau dia bisa mengikutinya, Bapak Ibu sekalian, dia jadi orang yang tadinya pelit jadi murah hatinya. Orangnya tadi malas beribadah jadi semangat ibadahnya. Syaratnya apa? Peras tuh. Kotoran yang ada di hati peras. Ya, jadi harus tazkiyatul badan. Yang kedua tazkiyatul mal. Bersihkan harta. Bapak Ibu udah bayar zakat fitrah belum? Bayar, ya. Kalau yang pengusaha, kalau yang pedagang zakat malnya bayar, zakat tijarahnya bayar, zakat profesinya bayar. Kenapa? Zakat kalau nggak dikeluarkan dia menjadi kotoran. Bapak Ibu yang belum tahu, dalam suatu ketika di rumah Nabi dikumpulkan banyak keranjang orang bayar zakat. Zakat di zaman Nabi itu dua, Bu. Karena makanan pokok orang di zaman itu dua. Kalau tidak bayarnya gandum, bayarnya kurma. Maka di rumah Nabi itu banyak keranjang kurma. Orang bayar zakat. Cucunya Nabi masih kecil. 4-5 tahun ngambil kurma. Makan kurma. Ketika Nabi tahu, diangkat Hasan itu, dibangkut, didudukan. Nih Bu, nih. Diginiin. Diambil itu korma yang dimakan oleh cucunya itu. Dikeluarin. Kih. Haza ausakhun nas. La yasluhu li Muhammad wa ali Muhammad. Jiji, keluarin. Ini kotoran manusia. Korma yang jadi zakat ini kata Nabi ausakhun nas, kotoran manusia. La yasluhu li Muhammad wa ali Muhammad. Tidak layak, tidak boleh, tidak halal dimakan oleh Muhammad dan keturunannya. Oleh karena itu keturunan Nabi sampai sekarang nggak boleh makan zakat. Kita nggak boleh bayar zakat sama keturunan Nabi. Nggak boleh. Nah, jadi zakat itu intinya apa, Bu? Kotoran. Orang kalau dia nggak bayar zakat atau bayar zakatnya tidak dibayar penuh, itu sama saja orang yang makan kotoran. Ada analisa dari Ihsanuddin Nursi, ya. Ihsanuddin Nursi mengatakan, kalau orang Islam semuanya yang kaya bayar zakat sesuai 100%, maka kebutuhan pokok orang miskin terangkat semua. Terangkat semuanya. Kalau orang itu ya bayar zakat semua. Tapi orang kaya, Bapak Ibu sekalian, medit. Tahu medit, Bu? Apa? Pelit, koret, apalagi ya, buntut kuning, ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad ya Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau mengatakan, idza ra'aita faqiran fi biladil muslim hunaka ghaniyan qad saraqa malahu. Kalau kau lihat ada orang miskin, ada orang susah di negara-negara orang Islam. Kau lihat orang miskin, masih ada orang miskin padahal orang Islamnya banyak. Hunaka ghaniyan qad saraqa malahu. Di situ banyak orang kaya yang mencuri hartanya orang miskin. Apa maknanya mencuri punya orang miskin? Nggak bayar zakat. Ibu bapak, di dalam ayat dikatakan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ilina wal mahrum.
Pada harta orang Islam itu ada hak orang yang meminta. Sailin, hak orang yang meminta. Wal mahrum, ada orang miskin tapi tidak meminta, ada hak dia tuh, keluarin tuh. Kalau nggak dikeluarin namanya dimakan kotorannya. Ada orang kaya mengeluarkan zakat wajibnya 100 juta. Maka dia keluarkan 50 juta. Menurut dia aman. Aman nggak, Bu? Aman nggak? Dia tetap saja mengeluarkan 50 juta lagi, cuma mengeluarkannya di rumah sakit, mengeluarkannya di kantor polisi, mengeluarkannya di BNN. Kenapa orang kotorannya dimakan? Jadi kita mesti paham, tubuhnya sudah bersih, hartanya bersihkan. Bayar zakat. Ibu kalau nggak jadi pengusaha nggak usah bayar zakat. Ibu nerima zakat. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah tazkiyatun nafas atau tazkiyatur ruh, membersihkan jiwa, membersihkan ruh. Wajib. Bagaimana? Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-qulub latasda kama yasdaul hadid. Hati manusia itu bisa karatan. Ya, kama yasdaul hadid, sebagaimana bisa karatannya besi. Ibu pernah lihat besi karatan? Keropos. Orang yang tidak membersihkan dirinya, keropos jiwanya, ruhnya keropos. Bagaimana cara membersihkannya? Sahabat nanya, wa ma jala'u ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan supaya tidak karat ya Rasulullah? Dua kata Nabi, qiraatul Quran, baca Al-Quran. Tadi Ustadz Noval cerita ibu-ibu di sini udah ada yang 3 kali hataman Ustadz katanya. Saya bilang 3 kali orang sini ibu-ibu. Nanti saya mau selfie sama ibu yang 3 kali hatamannya. Yang mana orangnya? Baca Quran Pak, banyakin baca Quran, itu bisa membersihkan ruh kita. Banyakin baca Quran, membersihkan jiwa kita. Yang ketiga, wadzikrul maut, banyak ingat kematian. Subhanallah, ibu banyak mengingat kematian itu bisa mengingatkan akhirat dan bisa membersihkan jiwa kita. Ibu pernah lihat orang yang lagi sakratul maut nggak? Bu, pernah ngelihat orang sakratul maut nggak? Bapak, ini obat nih Pak. Ngelihat orang yang mau meninggal itu obat. Ya, mau ngelihat orang mau supaya jadi orang baik, lihat orang kalau mau keluar ruhnya susah. Orang yang keluar ruhnya itu 70 tahun belum hilang sakitnya dicabut. Kecuali orang yang puasa, kecuali yang ibadahnya bagus, dicabut ruhnya itu seperti menyabut rambut ditumpukan tepung. Enteng. Bapak-bapak nih, ibu-ibu, kalau dicabut ruhnya gampang. Amin. Ibu kalau ibunya, bapaknya sakit, jangan langsung dibawa ke dokter. Nah, ibu ambil air putih, ambil sendok, ya, bacain Fatihah, Bismillah 3 kali, minumin. Kalau begini, gelek gitu. Ah, ibu bawa ke dokter. Tapi kalau diminumin keluar di sini. Kan ada ya, diminumin keluar lagi di sini. Jangan dibawa ke dokter. Tungguin aja, ini nggak lama lagi meninggal. Kenapa? Di Lauhil Mahfuz rezekinya sudah habis, dimasukin air aja tidak masuk, diinfus nggak bakal masuk, cuma nyiksa, nggak bisa dimasukin. Ambil apa Bu tadi Bu? Air di sendok, baca apa?
basmalah 3 kali, bacain Fatihah, minumin. Nanti malam waktu suami ibu tidur, ibu ambil air, ibu masukin pelan-pelan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin mengatakan apa yang diajarkan oleh Nabi itu benar. Kalau mau lihat orang yang mati, maka kita takut mati. Kita ingat akhirat, dan itu yang bisa membersihkan hati kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.